Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Jami' Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti, dan kita sudah sampai pada hadis 3301. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, tusammuna, kalian memberi nama, auladakum, anak-anak kalian, Muhammadan, dengan nama Muhammad. Thumma, kemudian, tal'anunahum, kalian mencela mereka. Hadis riwayat Abu Ya'la, dan kata Syekh Al-Albani dhaif. Maksud hadis ini adalah tidak sepantasnya kita kasih nama anak kita dengan nama Nabi Muhammad, tapi kemudian kita mencaci-caci anak tersebut karena anaknya nakal atau bagaimana. Ini tidak adab, karena dia membawa namanya Nabi Muhammad SAW. Tetapi hukum menggunakan nama Muhammad adalah boleh. Sepakat para ulama boleh. Adapun yang mengatakan tidak boleh menggunakan nama Muhammad, ini pendapat yang syadz atau yang janggal. 302. Tasafahu, berjabat tanganlah kalian, yadhhab, akan lenyap, al-ghillu, permusuhan atau kedengkian, an qulubikum, dari hati-hati kalian. Hadis ini dhaif, tetapi isinya bisa benar. Karena kalau orang itu jabat tangan, maka sentuhan antara zahir dengan zahir itu menyebabkan batin sama batin juga saling sentuh. Para ulama mengatakan qurbul zahir yusabbibu qurbal batin. Dekatnya zahir menyebabkan dekatnya hati. Makanya kita umat Islam disuruh sholat 5 waktu ke masjid. Kenapa? Supaya zahirnya itu nempel terus. Makanya kita sholat jamaah disuruh apa? Rapat. Kenapa? Supaya zahirnya bertemu. Kalau zahirnya bertemu, hatinya akan bertemu. Nah, kalau zahirnya tidak bertemu, maka hatinya tidak akan bertemu. 303. Tasaddaqu, sedekahlah kalian. Fasayati, maka akan datang alaikum, kepada kalian, zamanun, satu masa, yamshi, berjalan, ar-rajulu, seseorang, bisadaqatihi, membawa sedekahnya, fayaqulu, maka berkata, alladhi yatihi biha, yang dia datang kepadanya dengan sedekah tadi. Lau ji'ta, kalau kamu datang, biha, dengan sedekah ini, bil amsi, kemarin, laqabiltuha, sungguh saya terima. Fa'ammal an, adapun sekarang, fala hajata li fiha, saya tidak butuh kepada sedekah itu. Fala yajidu, maka dia tidak mendapati, may yaqbaluha, orang yang menerima sedekah itu. Hadis muttafaqun alaih. Ini belum terjadi, Pak. Ini terjadinya nanti di akhir zaman. Kapan terjadinya? Menurut para ulama, terjadinya ini adalah di awal-awal munculnya tanda-tanda besar kiamat. Karena kalau sudah muncul tanda besar kiamat, orang-orang sudah wis mikir dunia, wis mikir akhirat semua. Misalkan, besok pagi matahari terbit dari barat, bukan dari timur, misalkan. Kira-kira gimana panjenengan? Pasti langsung subuh doa zuhur semuanya jamaah di masjid. Kemudian mungkin yang kerja cari uang, biasanya semangat cari uang, sekarang udah enggak semangat cari uang, tapi semangatnya cari pahala. Nah, saat itulah orang keliling-keliling untuk sedekah itu enggak ada yang terima. Sekarang enggak butuh saya ini butuhnya untuk memperbanyak amalan, duit saya enggak butuh. Saya naik motor enggak apa-apa, enggak usah naik mobil. Yang naik sepeda, saya naik sepeda enggak apa-apa, enggak usah naik motor. Yang penting pahalaku banyak. Nah, maka ini yang dimaksud zamanun, ini adalah masa di akhir zaman sebelum terjadi atau menjelang terjadi hari kiamat.
Ada juga yang mengatakan zaman ini maksudnya di masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz, tetapi pendapat ini dilemahkan oleh para ulama. Enggak benar. Karena meskipun di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kekayaan sudah melimpah ruah, itu sedekah masih tetap ada yang menerima. 304. Tasaddaqu, sedekahlah kalian, fa inna sadaqah, karena sesungguhnya sedekah itu fikakukum, menjadi tebusan bagi kalian, minan nari, dari api neraka. Hadis ini sahih maknanya, meskipun sanadnya lemah ya. Kenapa hadis ini sahih maknanya? Karena sesuai dengan sabda Nabi yang lain yang menunjukkan bahwa sedekah menyebabkan kita bebas dari api neraka. Rasulullah bersabda, tasaddaqu ittaqun nar, jagalah dirimu dari neraka walau bisyikki tamrah, meskipun hanya dengan sedekah separuh kurma. Jadi sedekah itu meskipun hanya separuh kurma, tapi kalau ikhlas maka bisa menyebabkan kita selamat dari api neraka. Makanya hadis ini derajatnya apa? Sahih maknanya, meskipun dhaif sanadnya. Kemudian pertanyaan, kenapa sedekah menyebabkan kita selamat dari neraka? Para ulama mengatakan, karena orang yang sedekah itu berarti sama dengan husnudzon kepada Allah. Allah kan sudah mengatakan, kalau kamu infak, saya kasih ganti. Nah, kita melakukan perintah Allah. Saya yakin, saya sedekah, Allah pasti kasih ganti. Orang kalau suudzon sama Allah, masuk neraka. Nah, dia husnudzon sama Allah, berarti selamat dari neraka. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua, setan itu yang menyebabkan orang jadi pelit. Setan membisikkan dalam hati, jangan sedekah. Kenapa? Sedekah nanti uangmu sedikit, uangmu nanti berkurang. Kalau kita taat sama setan, kita masuk neraka sama setan. Nah, orang sedekah itu sama dengan tidak taat sama setan. Setan membisikkan jangan sedekah, malah dia keluar, saya sedekah. Setan ngapusi. Nah, maka setan itu kalau ada orang sedekah pasti dia bisikkan, jangan sedekah, nanti uangmu berkurang, nanti kamu miskin. Tapi Allah menjanjikan, siapa yang sedekah akan saya berikan ganti. Maka orang sedekah bebas dari neraka. 305. Tasaddaqu, sedekahlah kalian, walau bitamrah, meskipun hanya dengan satu kurma. Fa innaha, karena sesungguhnya satu kurma, tasuddu, bisa menutup, minal ja'i, dari orang lapar. Wa tudfi'u, dan bisa memadamkan, al-khati'ah, dosa, kama yudfi'u, sebagaimana memadamkan, al-ma'un nar, air terhadap api. Hadis ini mursal, berarti derajatnya dhaif ya, tetapi disahihkan oleh Syekh Al-Albani karena jalurnya banyak atau ada hadis-hadis yang semakna dengannya. Maka disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa maksudnya? Sedekah itu meskipun hanya satu kurma bisa menutupi orang lapar. Maksudnya bisa menutupi orang lapar meskipun hanya berapa persen. Orang lapar dikasih kurma satu, nggak akan kenyang. Tetapi kelaparannya itu bisa tertutupi sedikit. 1%, 2%, 10%. Orang makan itu kan sudah apa? Ada sesuatu yang masuk kan? Nah, maka ada sesuatu yang digerus dalam perut ini. Kalau nggak ada sesuatu yang digerus dalam perut ini, maka perut terasa sakit karena seolah-olah ada apa alatnya bekerja tapi tidak ada yang digerus. Maka tetap ada manfaatnya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau ada orang miskin datang minta-minta dan kita hanya punya sesuatu yang remeh, itu jangan diremehkan. Kasih nggak apa-apa. Mohon maaf, adanya satu butir mangga atau satu butir pisang, nggak lupa. Pisang dimakan ditambah minum satu gelas, insya Allah sudah apa? Cukup kenyang. Kemudian fungsi dari sedekah adalah memadamkan dosa. Kata guru kami, Syekh Abdul Razak Badr, hati manusia ini ketika melakukan maksiat, maksiat itu ada semangatnya dalam hati itu. Ada keinginan yang lain. Jadi kalau melakukan maksiat maka akan muncul keinginan yang lain, maksiat lagi, maksiat lagi. Nah, keinginan hati itu bisa dipadamkan dengan sedekah. Maka orang kalau sedekah yang asalnya muncul keinginan maksiat jadi hilang. Dan dulu sudah pernah diceritakan ada seseorang yang bawa uang untuk beli minuman keras.
Sampai di tengah jalan ternyata ada kucing kedinginan, menggigil. Maka dia kemudian beli susu anget dikasihkan kepada kucing tadi. Terus karena uangnya habis, nggak jadi minum minuman keras. Besok paginya tiba-tiba dia nongol di masjid sholat subuh. Seluruh masjid kaget, Pak. Ini orang yang suka mabuk tetangga kita ini. Didakwai untuk ke masjid, nggak pernah mau. Tiba-tiba muncul sendiri tanpa didakwai. Maka ditanya, gimana ceritanya? Kamu kok sekarang mau tobat? Dia mengatakan, saya juga nggak tahu. Pokoknya tadi malam itu saya sedekah kepada kucing yang kedinginan. Tiba-tiba subuh itu saya ada semangat untuk masuk masjid. Dan mulai hari itu sampai hari ini dia masih rajin di masjid. 306. Tatawwu ar-rajul, salat sunnah seseorang fi baitihi, di rumahnya, yazidu, lebih, ala tatawwu'ihi, dibandingkan salat sunnahnya indan nasi, di hadapan manusia, kafadli salatir rajul, seperti fadilah salat seseorang, fi jama'atin, berjamaah, ala salatihi wahdah, dibandingkan salat sendirian. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa salat sunnah lebih utama di rumah masing-masing. Salat sunnah di masjid boleh, tapi lebih utama di rumah. Fadilahnya dua. Pertama, pahalanya lebih besar. Di sini Nabi katakan, seperti fadilah sholat jamaah dibanding sholat sendiri. Berarti 27 kali lipat. Kalau kita sholat sunnah di masjid, pahalanya atau derajatnya satu. Kalau kita sholat sunnahnya di rumah, maka derajatnya 27 kali derajat. Fadilah yang kedua, menyebabkan turunnya berkah pada rumah kita. Karena itu Rasulullah berpesan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Nggak pernah digunakan untuk sholat. Sholat di kuburan kan nggak boleh kan? Nah, kalau rumah tidak pernah dipakai sholat sunnah, itu kayak kuburan rumahnya. 307. Tu'adu, diulangi, as-salatu, salat, min qadri, dari sekitar, ad-dirham, 1 dirham, minad dam, berupa darah. Hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Maksud hadis ini adalah kalau kita sudah terlanjur sholat, setelah selesai sholat ternyata di baju kita ada darah, dan darahnya itu besarnya sekitar 1 dirham, 1 koin dirham, maka wajib sholatnya diulangi alias sholatnya tidak sah. Tapi karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi gimana kalau kita sudah terlanjur sholat selesai kemudian ada darah? Tidak harus diulang, sudah sah. Dalilnya apa? Nah, saya tampilkan dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari melakukan sholat, tiba-tiba di tengah-tengah sholat, khala'ana alaih, melepas sandal lalu ditaruh di samping kiri. Jadi pas waktu itu sholatnya pakai sandal karena masjidnya masih tanah. Di tengah-tengah sholat sandalnya dilepas. Selesai sholat beliau mengatakan, saya tadi didatangi Jibril, dia mengatakan bahwa sandalku ada tainya. Nah, seandainya ini sholatnya batal, pasti Nabi akan mengulangi atau Nabi mengganti. Ya. Jadi misalnya tadi rakaat pertama sudah terlanjur pakai sandal tai tadi. Nah, berarti dia harus mengulangi rakaat yang pertama. Ternyata Nabi nggak ngulang. Berarti apa? Sholatnya sudah sah. Tapi ini masalah khilafiyah memang ya. Kalau mazhab Hanafi berdasarkan hadis ini, mereka pakai hadis ini, maka mereka mengatakan kalau darahnya sekitar 1 dirham, maka salatnya harus diulang. Kalau darahnya sedikit, kurang dari 1 dirham, ya, maka tidak harus diulang. Ya. Tapi karena hadisnya dhaif, nggak usah kita pakai. Nomor. Sholat kemudian gusi berdarah, nggak batal. Sholat kemudian apa ini kukulnya ya jerawatnya keluar darah, nggak batal. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari. Saya tampilkan ya dalam Sahih Bukhari. Ashar bin Umar basratan. Sayyidina Ibnu Umar dia itu memeras jerawatnya, lalu keluar darah dan tidak mengulangi wudhunya.
Kemudian Ibnu Abi Aufa meludah, ke yang keluar adalah darah, tapi dia lanjutkan sholatnya. Ini dalam Sahih Bukhari halaman 46. Kita lanjutkan. 308. Ta'afau, saling memaafkanlah, al-hududa, hukuman had, fima bainakum, di antara kalian. Fama balaghani, maka apa yang sampai ke saya, min haddin, dari hukuman had, faqad wajaba, maka sungguh telah wajib, yaitu wajib untuk dilaksanakan. Hadis ini maknanya sahih. Maksud hadis ini gini, contohnya ya, kalau ada orang maling HP kita, HP-nya sudah mencapai nisab, yaitu 1 juta. Maka kalau kita tangkap maling tadi, kita laporkan kepada Pak Jokowi, maka wajib Pak Jokowi motong tangannya. Nah, supaya tidak dipotong tangannya gimana? Kita maafkan. Maka sebelum dilaporkan, dimaafkan. Kamu maling HP saya, kamu ketangkep, tapi saya maafkan. Besok jangan diulang lagi. Kalau sudah dimaafkan oleh si pemilik harta, maka sudah tidak ada kewajiban untuk apa? Potong tangan. Maka memaafkan sebelum melaporkan. Kalau sudah terlanjur melaporkan kepada penguasa, kemudian setelah penguasa tahu, maka penguasa mengatakan, baik, ini potong tangannya, karena sudah nisab. Lalu saya memaafkan, nggak boleh. Memaafkannya terlambat. Kalau memaafkannya sebelum dilaporkan kepada penguasa, sah. Memaafkannya setelah dilaporkan kepada penguasa, tidak sah. Karena di sini Nabi mengatakan, faqad wajaba, sudah wajib untuk dilaksanakan hukuman had. Tapi ini juga masalah khilafiyah ya. Menurut mazhab Abu Hanifah, meskipun sudah dilaporkan, kalau dimaafkan tetap apa? Bisa gugur. Tapi kalau sesuai hadis ini tidak bisa gugur. 309. Ta'afau, saling memaafkanlah kalian, taskut, akan gugur ad-daghain, permusuhan bainakum, di antara kalian. Hadis dhaif, tapi isinya benar. Kalau kita saling memaafkan, pasti permusuhan akan sirna. Coba misalnya deh, ada maling ngambil laptop saya ini. Ini sudah mencapai nisab, ya, nggak tahu harganya berapa ini. Maka dia dipotong tangannya. Pasti kalau dipotong tangannya, dia masih memendam kepada saya sesuatu yang nggak enak. Anaknya juga gitu. Wah, gara-gara dia nih, bapak saya tangannya dipotong. Nah, maka memendam rasa tidak enak. Tapi kalau sudah kita maafkan, maka tidak ada hukuman had, karena boleh dimaafkan, maka menjadi tidak ada permusuhan. 310. Ta'ahadu, ulang-ulangilah Al-Quran ini, fawalladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah, lahwa, sungguh dia Quran, asyaddu taqassiyan, lebih dahsyat lepasnya, min qulubir rijal, dari hati orang-orang. Lebih dahsyat dari apa? Minal ibil, daripada onta, min uquliha, dari ikatannya atau dari talinya. Hadis muttafaqun alaih, maka hadis ini sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk mengulang-ulang hafalan Quran. Karena Allah mentakdirkan Quran ini mudah lepas, seperti lepasnya onta dari tali. Dan kalau onta sudah lepas, larinya kan cepat, Pak. Wah, itu sulit untuk dikejar. Nah, Quran juga begitu. Kalau sudah nggak pernah kita ulang, akhirnya lupa, mau ulang lagi, susah. Tapi kalau sering diulang-ulang, maka ketika lepas sedikit, nah, nanti balik lagi. Lepas sedikit, balik lagi. Lepas sedikit, balik lagi. Karena itu para orang-orang yang ahli qiraah, yang hafal Quran zaman dulu, mereka kalau sudah masuk bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan, maka aktivitas semuanya dihentikan. Fokus untuk mengulangi hafalan Quran. Kenapa? Karena nanti pas Ramadan mereka disuruh ngimami 30 juz. Tanggal 1, juz 1, tanggal 2, juz 2. Itu kebiasaan dulu, ulama salaf. Nah, kalau sekarang kenapa orang-orang yang hafal Quran itu bulan Sya'ban santai-santai? Karena tarawihnya cuma kulhu sampai wadduha. Sehingga nggak perlu ngulangi. Nah, jadi di masa dulu itu menguntungkan tarawihnya itu, Pak. Menguntungkan dari sisi si hafidnya ini, ustadznya yang hafal Quran ini semangat untuk ngulangi. Terus menguntungkan kepada jamaah
Karena jamaah bisa sholat tarawih mendengarkan 30 juz lengkap. Tapi sekarang ya, kalau orang diajak tarawih 30 juz, mungkin banyak yang lari. Nah, sehingga tarawih sekarang dia pendek-pendek. 311. Ta'ahadu, ulang-ulangilah. Mohon maaf. Ta'ahadu, perhatikanlah ni'alakum, sandal-sandal kalian. Inda abwabil masajid, ketika masuk pintu-pintu masjid. Hadis riwayat Daraqutni, dan hadis ini dhaif. Bahkan kata Syalbani, derajatnya palsu. Maksud hadis ini adalah, kalau kita mau masuk masjid, maka kalau sandalnya dipakai di dalam masjid, maka sebelum masuk masjid tadi, sandalnya dilihat dulu bawahnya itu. Ada tai nempel tidak? Ada kotoran tidak? Kalau ada kotoran, bersihkan dulu. Kalau sudah bersih, baru silakan sandalnya masuk. Tapi hadis ini sudah tidak berlaku untuk kondisi kita, karena masjid sekarang tidak ada yang tanah lagi. Di atas muka bumi ini, yang saya tahu, masjid yang masih tanah, yang saya tahu, cuma satu di Jawa Timur. Ada seorang kiai, ya, mantan NU, kemudian dia mempelajari hadis-hadis Nabi. Akhirnya dia semangat menerapkan semua yang diterapkan oleh Nabi. Sehingga masjidnya nggak pakai apa? Nggak pakai karpet begini, masih tanah. Terus kalau sholat, pakai sandal. Jamaahnya semuanya suruh pakai sandal. Siapa satunya? Siapa satu? Lupa namanya. Kiai siapa itu ya? Kiai mantan NU menggugat NU, menggugat Kiai NU, siapa? Lupa namanya. Kenapa? Kenapa? Lupa. 3312. Ta'tari, menimpa, al-hiddah, kesemangat itu, khiyara ummati, kepada orang-orang baik dari umatku. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini menurut Syekh Munawi, bahwasanya orang-orang baik itu kalau punya keinginan atau semangat, maka mereka nggak peduli siapapun lakukan. Orang mau memusuhi, nggak peduli. Kenapa? Ini kebaikan. Mau kamu ngomong saya gila atau apa, nggak apa-apa. Ya, yang penting ini adalah satu kebaikan. Misalnya ya, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, yaitu tadi ya, tarawih 1 juz. Dia seorang hafid dan dia mengajak umatnya untuk tarawih 1 juz. Akhirnya orang-orang keberatan, kemudian mereka pada protes dan sebagainya. Nah, dia tidak peduli. Ini adalah apa, sunnahnya salaf. Saya nggak peduli. Kalau nggak mau taruhan 1 juz, silakan cari taruh yang lain. Nah, saya sudah jadikan imam di masjid ini, maka terserah saya. Nah, itu orang yang apa, hiddah, yang semangat. Nah, itu kadang-kadang apa, ada semangat itu pada orang-orang yang baik di antara umatku. Tapi hadis ini derajatnya tadi ya, palsu. 313. Ta'ajjalu, bersegeralah kalian, ilal haji, melakukan haji. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya seseorang dari kalian, la yadri, tidak tahu, ma ya'ridu lahu, apa yang akan datang kepadanya, yaitu sakit atau hajat-hajat yang lain. Hadis ini derajatnya disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah mampu haji, hendaklah segera haji. Kenapa? Karena kalau tidak segera haji, bisa jadi kita mati padahal belum haji. Bisa jadi kita sakit, akhirnya nggak jadi haji. Bisa jadi uangnya dibutuhkan, akhirnya nggak jadi haji. Bisa jadi uangnya dimaling orang, akhirnya nggak jadi haji. Perintah ini, ta'ajjalu, bersegeralah, ini wajib atau sunnah? Menurut mazhab Syafi'i, ini perintahnya hanya sunnah. Karena mazhab Syafi'i mengatakan haji itu wajibnya tarahi, tidak harus langsung, boleh ada jeda. Dalilnya perbuatan Nabi. Nabi diwajibkan haji tahun 9, tapi beliau berangkat hanya haji tahun 10. Nah, pendapat yang lain mengatakan wajib haji secara langsung, tidak boleh ditunda-tunda. Ini mazhab Hanafi. Mereka mengatakan wajib langsung haji kalau sudah mampu, nggak boleh ditunda. Kalau ditunda gimana? Dosa. Wah, sini saya lagi sibuk ngurusi bisnis saya. Orang yang ceritanya sibuk ngurusi bisnis, kemudian haji ditunda. Bisnismu tinggal. Karena sudah apa? Sudah mampu. Langsung haji. Ini mazhab Hanafi. Lah, bagaimana dengan perbuatan Nabi tadi? Nabi tidak langsung haji. Nabi tidak langsung haji ada sebabnya.
tahun 9 itu orang-orang musyrik masih ikut haji. Mereka haji dalam kondisi telanjang, Pak. Kemudian di Mekah masih banyak apa namanya? Kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Maka Rasulullah kemudian mengumumkan pada tahun 9 lewat Sayyidina Abu Bakar, besok tahun 10 sudah tidak boleh ada yang haji telanjang. Nah, begitu sudah diumumkan, Rasulullah baru haji tahun 10 Hijriah. Jadi ada sebabnya. Ya ringkasnya karena ada perselisihan pendapat, lebih baik kita hati-hati pakai mazhab Hanafi saja ya, segera dilakukan. 3114 314 tu'radu dihadapkan a'malun nas, amal manusia fi kulli jumu'ah pada setiap pekan. Jum'ah di sini bukan hari Jumat tapi pekan. Marratain 2 kali. Kapan itu? Yaumal Itsnin pada hari Senin, wa yaumal Khamis dan pada hari Kamis. Loh, katanya amal itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah setiap pagi sore. Ini kok malah setiap Senin Kamis? Gimana? Ini enggak bertentangan. Karena melaporkan amal itu ada yang melaporkan harian dan itu pagi sore. Ada yang melaporkan pekanan, yaitu Senin dan Kamis. Jadi mirip ya, 2 kali, 2 kali. Yang harian 2 kali, yang pekanan juga 2 kali. Ada yang tahunan, yaitu apa? Setiap bulan Sya'ban dilaporkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayyughfaru, maka diampuni likulli 'abdin untuk setiap hamba mukmin yang beriman. Illa kecuali abdan seorang hamba bainahu wa baina akhih, antara dia dengan saudaranya syahna, ada permusuhan. Fayuqalu, maka dikatakan utruku hadaini, biarkan 2 orang ini, maksudnya jangan diampuni, hatta yafi'a, sampai keduanya balik. Balik maksudnya apa? Sudah tidak ada permusuhan lagi, sudah tidak saling memutus hubungan lagi. Karena itu mari kalau ada seseorang yang bermasalah dengan kita dan kita menjutai dia, nggak mau ngomong, ya, mutus hubungan, maka mulai saat ini langsung segera diperbaiki. Kenapa? Eman-eman diri kita sendiri. Senin Kemis orang-orang diampuni Allah, kita nggak diampuni. 315. Tu'radu, dihadapkan al-amal, amal-amal Allah kepada Allah, yaitu dihadapkan oleh malaikat. Yaumal Itsnin wal Khamis, setiap Senin Kamis. Fa yaghfirullah, lalu Allah mengampuni, illa makana min mutasyahinin, kecuali dari orang yang saling memutus hubungan. Atau qati'i rahimin, pemutus hubungan kerabat. Tapi tambahan ini au qati'i rahimin ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 316. Tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamisi 'ala Allah wa tu'radu 'alal anbiya. Amalan juga disampaikan kepada para nabi. Maksudnya setiap umat amalannya disampaikan kepada nabinya masing-masing, meskipun nabinya sudah mati. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah dikubur ya. Tapi amal kita masih disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi ingat, hadis ini derajatnya palsu. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi saya jujur, sebagian umat Islam meyakini amal kita diketahui oleh Rasulullah. Dalilnya katanya dari Quran. Ayo kita lihat ya. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Surat At-Taubah ayat 105. Katakanlah, beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian, juga Rasulullah, juga orang-orang beriman. Nah, sehingga menurut kelompok ini, berarti Rasulullah meskipun sudah mati, masih bisa melihat amal kita. Orang-orang beriman yang sudah mati juga masih bisa melihat amal kita. Bapak ibu kita sudah mati, tapi kita berbuat kurang ajar. Bapak ibu dikubur susah. Waduh, anakku ini kurang ajar dia. Nah, menurut mereka seperti itu. Tapi saya nggak setuju. Kenapa? Mari kita lihat kitab tafsir. Apa ya tafsirannya seperti itu? Coba kita lihat kitab yang gampang saja, tafsir Haumat. Beliau mengatakan, ini adalah informasi dari Allah, bi anna a'malahum, amal manusia akan dihadapkan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Kapan itu? Yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Bukan sekarang di dunia, bukan.
Dan kalimatnya ini Pak, fasayarallah. Ya. Allah akan melihat, akan. Akan itu berarti bukan sekarang. Ya memang sekarang Allah Maha tahu ya, betul ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah dan Rasulnya dan seluruh mukmin akan melihat kapan itu. Namanya akan berarti belum terjadi. Kalau yang dimaksud ayat ini adalah sekarang ini Rasulullah melihat amal kita. Ini enggak pas dengan kata-kata akan, enggak pas. Mestinya kalau yang dimaksud adalah sekarang, berarti tidak usah pakai Tidak usah pakai apa? Akan. Saya nggak cocok tafsiran tersebut. Maka saya mengatakan, ya amal kita tidak diketahui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kamu punya dalil ngomong seperti itu? Kurang ajar banget kamu sama Nabi, nggak mengetahui amal umatnya. Punya dalil saya. Jangan dianggap kurang ajar. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya menyaksikan amal mereka selama saya masih hidup tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau sudah mewafatkan saya, kunta antar raqiba alaihim. Engkau ya Allah yang mengawasi mereka. Nah, berarti Nabi Muhammad pun juga Pak, tidak mengetahui amal umatnya. Kemudian wa 'alal aba, juga amalan disampaikan kepada bapak-bapak wal ummahat dan ibu-ibu yang sudah mati ya. Yaumal Jum'ah, setiap hari Jumat. Fayafrahun, maka bapak ibu tadi senang bihasanatihim dengan amal-amal kebaikan mereka. Jadi menurut hadis ini, bapak ibu kita yang sudah mati, kalau kita sholat jamaah, itu mereka senang. Wah, anakku sholat jamaah. Sebaliknya kalau kita maksiat, mereka susah. Wah, anakku ini ahli maksiat. Susah mereka di kuburan. Tapi ya tadi ya, hadisnya palsu. Wa tazdadu wujuhuhum, dan bertambahlah wajah mereka bayadun putih wa isyraqan, dan bersinar. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wala tu'dhu mautakum, jangan mengganggu orang-orang mati kalian, yaitu dengan beramal yang jelek. Karena kalau beramal yang jelek, orang-orang mati kita itu akan susah melihat amal kita tersebut. 317 ta'arraf, mendekatlah ilallah, kepada Allah, yaitu dengan amal soleh, firraha, pada waktu longgar. Ya'rifka, Allah akan mengenali kamu atau mendekat kepadamu, fisyiddah, pada waktu susah. Hadis ini sahih. Maksud hadis ini adalah kalau kita mendapatkan kenikmatan, kelonggaran, jangan lupa sama Allah. Kita tetap mendekat sama Allah, syukur kepada Allah. Kenapa? Karena nanti kalau kita pas susah, sebagaimana dulu pas kita longgar kita mendekat sama Allah, maka pas kita susah Allah akan mendekat kepada kita. Mendekat kepada kita maksudnya menolong kita. Jadi supaya kita itu hidupnya nyaman gimana? Terus ibadah kepada Allah, terus amal soleh terus. Karena kalau kita sudah biasa amal soleh, nanti pas kita susah, Allah tidak akan lupa sama kita. Kalau biasa lupa sama Allah, kita pas susah, Allah juga lupakan. Yes, kowe ora tau ingat aku, ora gelem ingat kowe. Dibalas oleh Allah ya setimpal. Makanya para ulama mengatakan, man ta'arrafa ilaihi fil ikhtiyar, jazahu alaihi fil ittirar. Barang siapa yang mendekat kepada Allah pada kondisi yang normal, maka Allah akan membalasnya pada kondisi terdesak. Contohnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu selalu zikir sama Allah. Nah, begitu Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan, Allah mengenali amal Nabi Yunus yang lalu. Maka Allah pun kemudian apa? Mengingat Nabi Yunus ini. Ini hambaku Yunus, dia sudah biasa beramal. Maka masuk ke dalam perut ikan gak usah lama-lama. Sebentar aja akhirnya dikeluarkan. Demikian juga ada cerita saudara kita dari Jawa Timur. Punya utang, belum bisa melunasi dan sudah hari H jatuh tempo. Dia sudah berusaha maksimal untuk melunasi utangnya, tapi qadarullah belum berhasil. Nah, maka pada waktu dia berjalan dengan sandal, itu sandalnya kok ada suara srek, 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 seperti ada suara besi gitu nih. Nah, sampai di rumah diambil, dilihat ternyata ada emas nempel di sandalnya. Nah, cincin emas apa gitu ya. Nah, maka cincin emas tadi dijual bisa untuk melunasi utang-utangnya. Ini orang seperti ini, pasti orang istimewa nih. Dia suka ingat sama Allah ketika waktu longgar, maka pas susah Allah pun juga ingat.
318 ta'asyaw, makan malamlah. Wah, ini bisa diamalkan nih. Suruh makan malam. Ada makan malam apa buatan? Ada nih. Nah, disuruh nih ya. Ta'asyaw, makan malamlah. Walau meskipun bikafin, dengan satu apa ini? Satu telapak tangan, min hasyafin, dari kurma yang jelek. Fa inna, karena sesungguhnya tarkal asya, meninggalkan makan malam, mahramatun, cepat tua. Jadi kalau panjenengan pengen awet muda, maka makan malam dijaga. Tapi hadis ini dhaif, nggak bisa dijadikan dalil. Sehingga panjenengan sudah rutin makan malam, tetap tua. Nggak bisa awet muda. Jenenge wong wis apa namanya, bertambah usia ya pasti apa? Tambah tua lama-lama. 319, ta'allamu, pelajarilah min angsabikum, nasab-nasab kalian, ma tasilun, sesuatu yang kalian bisa menyambung bihi dengannya, arhamakum, kerabat-kerabat kalian. Fa inna, karena sesungguhnya silaturrahim, silaturrahmi, menyambung hubungan kerabat, mahabbatun fil ahli, menyebabkan cinta pada keluarga. Masratun, menyebabkan banyak, fil mali, pada harta. Mansaatun, menyebabkan bertambah, fil athari, pada usia. Bertambahnya usia ini dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, usianya tetap tapi diberkahi oleh Allah, sehingga seolah-olah usianya panjang. Usianya misalnya sudah ditetapkan waktu kita jadi janin itu, kamu nanti usianya 60 tahun. Nah, maka tetap 60. Tapi karena kita silaturahmi, maka usia 60 tahun itu diberkahi oleh Allah seolah-olah usianya 160 tahun. Jadi usia 60 tapi amalnya bisa banyak seperti orang yang usianya 160 tahun. Bisa juga tafsirannya sesuai zahirnya. Ditambah usia artinya betul-betul ditambah. Kalau ini namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdirnya tergantung. Kalau kamu tidak silaturahmi, usiamu 60. Kalau kamu silaturahmi, usiamu 65. Nah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan bahwa mempelajari nasab kita itu adalah sunnah supaya kita bisa silaturahmi. Karena kalau kita tidak mengetahui siapa nasab kita, ya nggak mungkin kita silaturahmi. Anaknya Pak D ra ngerti, anaknya Pak Le ra kenal, anaknya Mbah Le, anaknya apa namanya Mbah D nggak kenal semuanya, nggak akan silaturahmi. Kalau kenal maka kita bisa silaturahmi kepada mereka. Terakhir 320. Ta'allamu, pelajarilah, manasikum, manasik haji kalian. Fa innaha, karena sesungguhnya manasik haji itu min dinikum, termasuk dari agama kalian. Hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih, bahwasanya manasik haji termasuk agama kita. Maka mempelajari ilmu manasik haji, hukumnya adalah wajib ketika kita sudah akan melakukan haji. Sekarang, karena kita ini belum akan melakukan haji, maka kewajiban mempelajari manasik haji belum apa? Wajib. Wajibnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari, maka yang lain tidak mempelajari, nggak apa-apa. Tapi begitu kita sudah wajib untuk haji, saat itu kita wajib untuk pelajari manasik haji. Tidak boleh orang mengamalkan satu amal kecuali dia sudah paham ilmunya. Mau salat, pelajari ilmu salat. Mau zakat, pelajari ilmu zakat. Jangan sampai zakatnya tidak sah. Zakat diberikan kepada anak, tidak sah, anaknya sendiri. Ya. Zakat diberikan kepada bapak, enggak sah. Loh, bapak saya miskin, meskipun bapakmu miskin, tapi enggak sah diberikan kepada bapak. Terus gimana? Berikan kepada bapak harta terbaik. Zakat itu kotoran hartamu, masa kotoran dikasih bapak? Kurang ajar banget. Demikian juga harta zakat tidak dikasihkan kepada anak. Berikan kepada anakmu, buah hatimu, hartamu terbaik. Nih. Adapun zakat berikan kepada orang-orang yang mustahik, yang berhak, yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa hukumnya mempelajari manasik umroh? Kalau haji tadi wajib kan? Nih. Manasik umroh diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, umroh wajib seperti haji. Berarti kalau kita ingin umroh, maka wajib kita pelajari manasik. Sebagian ulama mengatakan manasik umrah hukumnya apa? Umrah hukumnya sunnah.
Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.